Dan salam jumpa lagi teman-teman dimanapun saja berada. Sampai jumpa di video saya kali ini. Akan saya tutorkan bagaimana caranya untuk memasang relay pada motor. Ini bersama saya Motor Blade ya. Oke, jadi sebelum kita memakai relay, kita harus tahu dulu apa-apa fungsi dan kegunaan relay ya. Jadi pemasangan relay itu keuntungannya yang pertama, lampu pastinya terangnya full karena stromnya langsung dari aki. Oke, yang kedua, dia mengamankan juga instalasi daripada motor ya. Oke, karena instalasi pengapian penerangan motor itu nanti terpisah daripada jalur khusus lampu. Oke, yang ketiga keuntungannya itu bisa meredam kedipan pada lampu utama ketika desain atau ketika direm. Itu salah satu solusinya. Tapi ya di mana-mana ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Oke, jadi harus teman-teman tahu bahwa yang dirugikan itu atau yang terbebani itu adalah aki. Itu biar efek pada umur aki dan jangka waktu pemakaian aki. Aki harus tetap dijaga. Jadi tidak bisa tidak memakai aki. Karena relay pun mendapat strom dari aki. Jadi kalau ini strom dari aki itu lemah, otomatis relaynya itu tidak bekerja dengan baik dan otomatis dia tidak akan menyuplai stromnya ke lampu itu dengan baik. Oke, jadi ini sudah saya siapkan ya. Relay, 2 buah relay ya. Kenapa saya pakai 2 buah relay? Karena satu khusus lampu dekat dan satu lampu jauh untuk mengoptimalkan strom ke lampu masing-masingnya sendiri ya. Karena relay itu NONC-nya itu NO normally open dan normally close. Kita hanya bisa memakai normally open. Oke, sudah buat 2 buah soket kabel. Ini saya rencana untuk pangkuan relay ya. Oke, dan tentunya itu sudah harus berarus DC. Oke, jadi ini sudah DC ya motornya. Oke, ini saya testing lampu senjanya, lampu utamanya ya. Oke, lampu jauh, lampu dekat. Ini lampu sen. Lampu sennya sudah saya pasang LED ya. Jadi nyala lampu utamanya itu tetap stabil. Oke, dan sudah saya pasang hazard juga. Oke, jadi ini tinggal saya pasang relay karena permintaan dari pemirsa bagaimana cara pasang relay yang baik. Oke, jadi langsung saja akan saya bongkar ya. Bongkar dulu baru kita pemasangan. Oke guys, jadi sudah terbongkar semuanya ya. Oke, sudah saya bongkar sebelah kanannya saja ya, semuanya. Jadi nanti relaynya akan saya pemasangannya rencananya di depan sini ya. Oke, memakai plat tadi. Oke, dan nanti dari aki itu saya akan urutkan 2 jalur positif dan negatif langsung ya. Jadi positif dan negatif itu langsung harus dari aki biar full stromnya. Oke, langsung saja. Oke guys, jadi sudah terpasang plat dudukannya sama relaynya sudah saya pasang ya. Oke, jadi penempatannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau teman-teman punya ide lainnya bisa kok diakalin. Yang penting dia tidak mengganggu penutupan tameng dan leg seal dashboard belakang ini hitam dop ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini sudah. Terus kabel positifnya dan negatifnya sudah saya urut seperti ini ya. Positif yang saya ada isolasi kertas ini karena warnanya sama, jadi saya isolasi yang positif yang ini. Sudah saya urut langsung turun sampai sini, terus sudah masuk langsung ke dalam box aki ya. Oke, jadi yang tidak ada isolasi ini negatif, nanti tinggal disambung di sini. Teman-teman bisa memakai kepalanya, ada jual pin kabelnya itu, tinggal disambung. Kalau saya nanti baru saya pasang. Terus yang positifnya yang ini sudah masuk di kabel sekring satu, dan yang keluar merah ini dari sekring akan saya sambungkan ke kepala aki. Jadi kita betul-betul harus safety ya teman. Jadi harus pakai sekring. Jadi kalau terjadi apa-apa di depan, sekringnya putus. Sekringnya putus biar instalasi dan peralatannya tetap aman. Itu guna sekring ya. Oke.
Jadi langsung saja teman-teman kita memasangnya. Ini kabel sumber ke lampu aslinya ya. Oke, jadi pertama-tama setelah kita pemasangan ini kita harus tahu ya, seperti di gambar ini ya teman. Oke, bisa dilihat. Oke, 85, 86, 87, 30. Oke, jadi 85-nya ini akan kita masukkan strom input dari holder ya. Dari saklar lampu jauh atau lampu dekat. Nanti saya pakai ini lampu dekat, ini lampu jauh ya. Ini lampu dekat, ini relay lampu jauh masing-masing ya. Oke, jadi 85-nya itu strom masuk kontrol daripada saklar dim. Terus yang 86-nya ini masa atau negatif aki. 87 itu strom yang dari aki dan 30 ini ke lampu. Oke. Jadi kita pertama-tama kita akan kopel strom masanya dulu ya. Masanya kita pakai yang 86 ini. Oke, jadi 86 ini yang warna abu-abu ya. Oke, akan kita kopel dulu ya abu-abunya. Oh ya teman, jadi negatifnya daripada relay ini yang warna abu-abu ini saya kopel ke sini. Dan nanti akan saya tambahkan lagi satu buah kabel itu akan dikopel ke hijau ya, masa daripada lampu. Saya kopel saja ya, saya tidak potong. Nanti kalau untuk strom dari holder, lampu jauhnya biru dan lampu dekatnya ini putih, ini dia akan masuk ke yang nomor 85 ya. Oke, yang nomor 85 ini. Oke, nomor 85 ini. Nah, ini kan harus kita copot untuk masuk ke 85. Ya teman, maksud saya agar soket ini tetap dipasang terpasang dengan baik, agar waktu kita pencabutan tameng cover depan itu tinggal kita copot dari soket ini. Jadi penyambungannya itu harus sebelum soket. Kalau kita mau langsung contohnya yang ini ya teman. Kalau kita mau langsung ke lampu seperti ini, nanti kalau kita tidak pasang soket otomatis akan kita ribet pada saat kita mencopot tameng ini ya. Kita lepas tameng ini nanti kabelnya langsung harus kita buka lagi, isolasi lagi. Jadi kita tetap pakai soket ya. Agar tinggal copot soket langsung tamengnya seluruh terlepas. Oke, jadi berarti kita harus penyambungannya sebelum soket. Nah, ini penyambungannya ini harus kita lepas kabel warna biru dan putih. Oke. Nah, kalau lepas nanti kita harus gantikan, contohnya seperti ini ya. Saya ada soket yang lama ini, bisa saya copot, terus waktu sudah copot yang biru dan putih saya masukkan lagi pin kabel. Jadi tidak ada pemotongan ya. Itu cara-cara tanpa yang aman ya teman. Tapi kali ini saya mau potong saja teman, karena saya akan memakai seterusnya, jadi biar lebih paten, karena soket pin asli ini lebih kuat ya. Pin asli ini lebih kuat, jadi saya potong saja. Kalau teman-teman tidak mau potong, boleh cari pin kabel yang ini, terus lepas yang aslinya, terus pasang yang baru. Jadi tidak ada pemotongan. Tapi nanti saya potong saja ya, karena saya akan pakai seterusnya. Saya rasa lebih bagus, lebih kuat. Jadi langsung saja ya. Dan uang masanya ini, masa lampu yang ke lampu ini akan dikopel juga ke masa daripada relay. Penguatan masa ke lampu ya. Oke. Jadi langsung saja saya buat. Guys, jadi sudah saya potong ya. Oke, untuk saya potong saja kabel biru, putih sudah saya potong dari soketnya, dan kabel hijau ini, kabel masa ini tidak saya potong ya. Jadi masanya sudah saya sudah saya sambung. Oke, bisa dilihat masa daripada relay ini yang nomor 86 ini sudah saya kopel 2 buah. Ada 4 buah kabel ya. Jadi 2 buah kabel abu-abu ini kabel relay. Terus yang satu ini dikopel untuk ke lampu. Saya kopel saja dengan masa yang sudah ada. Terus yang satu lagi ini masa dari aki ya. Langsung dari aki. Oke, jadi masanya sudah beres. Tinggal nanti saya isolasi. Masanya sudah beres. Dan selanjutnya kita beralih ke kabel strom aki. Oke, yang ini ya. Strom aki yang dari aki. Ini akan saya sambung di nomor 87 ya. Oke, 87. Nah, 87 di relay ini adalah kabel yang berwarna pink. Oke, jadi pinknya ini kedua buah relay akan saya sambung dengan kabel strom input dari positif. Jadi langsung saja.
Oke guys, lalu kabel positifnya sudah saya hubungkan ke warna pink daripada kedua buah relay. Yang dua buah kabel pink ini adalah nomor 87 daripada relay. Jadi bagi teman-teman jangan berpatokan pada warna ini, tetapi berpatokanlah pada nomor ini ya. Oke. Jadi positifnya itu di 87 ya, kaki 87. Karena kadang kita beli soket ini bisa jadi kabelnya ini warnanya berbeda-beda. Oke, jadi kita patokan posisi dan nomor. Oke. Jadi saya pakai di sini 87. Oke. Bisa juga pakai 30 dan 87, kalau kebalik tidak masalah. Tapi saya pakai bagusnya 87 ya. Oke, jadi tinggal saya isolasi lagi. Jadi kita urut satu-satu negatifnya, lalu positifnya biar kita tidak bingung ya. Oke, satu-satu. Dan setelah sudah diisolasi, positif input dari aki, kita lanjut ke kabel kontrol relay. Untuk strobe menghidupkan relay itu kita ambil dari holder sini yang tentunya sudah arus DC ya. Sudah saya rubah arus DC. Oh ya, oke. Jadi arus DC ini sudah saya ubah, bisa dilihat di konten saya sebelumnya ya. Jadi kabel dari holder ini saya copot yang warna kuning. Ini bisa dilihat ya. Kuning yang ini. Kuning polos. Kuning polos itu kalau tidak salah dari soket yang besar ini ya. Soket yang besar ini, teman. Oke. Dari soket yang besar ini, kuningnya saya copot. Lalu saya hubungkan ke warna hitam, strip merah, kunci kontak. Nah, itu cara rubah arusnya ya. Oke, jadi seperti itu, yang detailnya bisa dilihat di konten saya sebelumnya ya teman. Oke, jadi setelah itu akan saya hubungkan positif dan negatifnya aki sudah. Akan saya hubungkan kontrol relay. Kontrol relay ini saya ambil dari sini, lampu dekatnya warna putih dan lampu jauhnya warna biru. Oke, untuk menghidupkan relay. Jadi akan saya pakai yang ini lampu dekat, yang ini lampu jauh ya. Jadi kontrolnya itu memakai nomor 85 ya teman. Bisa dilihat ya. Oke, nomor 85. 85 di sini kabelnya berwarna kuning, akan saya sambungkan ke putih ini ya. Oke, sudah, tinggal saya isolasi. Setelah putihnya diisolasi, kontrol lampu dekat, sekarang kontrol lampu jauhnya. Kuningnya ini relay yang sebelah. Oke, sudah saya naikkan kabelnya, tembusnya di sini. Ini disambung ke warna biru ya. Biru untuk kontrol lampu jauh relay yang satunya, tentunya dengan nomor juga 85 kakinya. Langsung saja kita sambung dan isolasi. Dan setelah itu kontrol relay lampu jauhnya sudah terpasang juga, biru dan putih. Tinggal di sini dua buah kabel, yaitu warna ungu dua-duanya. Nah, ungu ini adalah di relay bernomor 30. Oke, bisa dilihat ya teman. Oke, sabar, blur. Ya, 30. Ini adalah strom keluar dari relay. Dan input dari aki masuk ke 87 dan keluarnya 30 ini. Nah, ini nih yang bisa dipakai untuk nyalakan lampu, nyalakan klakson maupun lampu tembak dan penerangan lainnya atau pemakaian lainnya yang menggunakan relay. Inilah outputnya, positifnya. Oke teman, negatifnya itu langsung dari aki ya. Kabel yang ini ya, langsung dari aki tadi. Itu negatifnya, bisa dipakai. Dan sudah saya kopel di hijau ini ya, hijau kabel bodinya, supaya soketnya tetap bisa dipasang. Bisa juga langsung ke lampu, tidak pakai soket ya teman. Langsung dipotong, langsung disambung di sini. Hijau ini masa, terus lampu dekatnya putih dan lampu jauhnya biru. Oke. Kalau coklat di sini adalah lampu strom, lampu senjanya. Masanya dipakai juga yang hijau ini. Oke, teman. Jadi ada juga yang bertanya, Bang, kenapa relaynya harus 2? Kalau relaynya cuma 1 berarti nanti jauh dekatnya itu tetap memakai
holder ini. Otomatis stromnya itu keluar, dia harus masuk lagi ke kabel kuning yang kita copot tadi. Untuk rubah strom, dia harus naik lagi ke sini, terus perubahan jauh dekatnya harus tetap memakai holder. Otomatis kabel bodinya tetap dipakai, berarti stromnya itu masih tergabung dengan kabel body ini. Nah, kabel holder ini kan kadang ada yang kropos, ada yang korosi, jadi bisa rugi-rugi tenggangan. Jadi bagusnya full itu dari aki langsung ke lampu itu benar-benar fungsi relay dipakai, itu berarti harus dua masing-masing. Jadi lampu dekatnya lampu jauh. Oke teman, jadi nanti lampu dekat dan lampu jauh itu langsung ke soket ini, terus keluarnya itu langsung ke lampu. Oke, langsung ke lampu nanti. Jadi saklar ini hanya mengontrol kedua buah ini. Jadi stromnya begitu dari aki, zut, dia langsung outputnya langsung masuk ke soket, langsung keluarnya ke lampu. Oke, gitu. Kecuali satu relay itu cuman satu lampu, dipakai untuk jauh dekatnya nyala langsung boleh. Oke teman, jadi kira-kira begitu penjelasannya. Langsung saja kita sambung. Lampu dekatnya yang ini otomatis dia masuk ke warna putih ya, warna putih. Dan yang keluarannya ini nomor 30 dari relay lampu jauh masuk ke biru. Oke, lampu dekatnya nomor 30 sudah masuk ke kabel putih. Nah, yang output 30 dari relay yang satunya ini karena kabelnya pendek, saya sambung dengan warna hitam ya. Nanti masuknya ke biru sini, oke? Oke teman, jadi beres. Sudah beres. Ini lampu jauhnya sudah saya sambungkan dengan yang ungu dari sini ya. Karena kabelnya pendek jadi saya sambung tambah biar tambah panjang. Jadi cara sambungnya seperti ini. Relaynya coba kita testing ya. Oke. Lampu gedenya sudah saya hidupkan. Jadi tinggal bisa dengar ya nanti relaynya bekerja. Oke, berhasil teman, tinggal kita mengetes lampunya. Setelah itu selesai kita install relaynya, tinggal kita pemasangan kabel negatif dan positif ke aki ini. Oke. Oke, sudah saya pasang negatifnya dan positifnya. Oke, jadi langsung saja kita testing ya lampunya. Kita pasang batoknya dan kita testing sebelum kita merapikannya. Oke, berhasil teman. Dan tinggal kita merapikannya. Oke guys, jadi sudah saya pasang. Jadi tampilannya relay di depan seperti ini ya, kurang lebih ya. Mohon maaf karena motornya belum dicuci. Kotor ini, sama pemiliknya katanya disimpan saja motornya. Oke, jadi tampilannya seperti ini kurang lebih. Colokan lampu utama, lampu sen kiri, lampu sen kanan. Langsung saja kita pasang. Guys, dan ini hasilnya sudah saya pasang. Langsung saja kita testing ya teman. Kita on kan lampu senja dulu. Oke, lalu lampu utamanya. Oke teman, siang saja sudah begini bagus. Terus ini lampu jauhnya ya. Oke, lampu jauhnya. Oke, sekarang coba saya testing lampu sennya ya. Oke, lampu sen ini sudah saya pasang LED ya. Jadi lampu utamanya ini tidak berkedip sama sekali. Begitupun dengan belakang. Oke ya. Oke. Oke, lampu utamanya tidak berkedip.
Bisa dilihat lampu indikatornya juga sudah saya ganti sama LED ya. Oh ya maaf, benar, lampu utamanya ini harus lampu rem dan lampu senjanya ini masih tetap bohlam biasa, tapi saya rubah ke AC ya biar hemat aki. Oke, kita testing. Motornya harus hidup dulu baru dia nyala ya. Oke, kita lihat ya. Terus kalau saya injak rem baru dia terang. Saya lepas rem, dia kembali. Oke teman, jadi demikianlah tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, ini bisa diadopsi di hampir semua motor, mau Supra dan lainnya. Caranya seperti itu ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan salam.